Shalom Alaihim, Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Jumpa lagi saat ini dalam Renungan Embun Pagi melalui Radio Petra pada gelombang 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian. Dengan sesanti, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Semoga menyemangati kita untuk terus bersyukur, bersukacita, dan berpengharapan di dalam Tuhan yang memberikan hari baru, dan hendak kita jalani senantiasa dengan setia kepada Tuhan memperlakukan kehendak-Nya. Tetapi pada hari ini juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Anugerah yang terberikan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia demi mengingat perjuangan mereka-mereka yang ambil bagian dan peduli pada persoalan bangsa dan negara pada masanya. Dan kita tetap menghargainya untuk mengambil hikmat dengan nilai-nilai kesetiaan pada bangsa dan negara dalam kehidupan sosialita kita. Hari ini bersama dengan saya, Pendeta Porwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, Renungan Embun Pagi edisi Selasa, 20 Mei 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan memetik hikmahnya sebagai permenungan dan komitmen kita untuk mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki, mari kita masuk dalam doa mohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau berikan hari baru dengan segala keberadaan kehidupan kami. Baik kami yang tidak ada permasalahan dengan kondisi fisik maupun batiniah kami, ataupun ketika kami masih bergumul dalam situasi yang sulit, apapun yang sedang kami rasakan dengan apa yang ada dalam kehidupan kami masing-masing. Namun kami meyakini Tuhan, betapapun kami bergumul dalam situasi yang sulit, karena keterbatasan fisik, karena kondisi sakit penyakit, maupun karena kekhawatiran, ketakutan, namun kami meyakini tanda penyertaan-Mu hadir dalam kehidupan kami dan pagi ini melalui sabda Tuhan. Sabda-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami melaksanakan setiap tugas kewajiban, apapun yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, kami siap menyambutnya. Kami akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki pada hari ini dengan mengandalkan Tuhan sesuai dengan kebenaran sabda-Mu sebagai pedoman arah langkah kehidupan kami menjadi terang dalam kehidupan kami. Hamba-Mu ini dan juga umat yang Kau kasih dimanapun berada, Engkau perkenankan menghayatinya karena bimbingan dan penyertaan Roh Kudus yang berkuasa atas kehidupan kami dan menyemangati kami karena iman kami kepada Yesus Kristus, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pula kami memberkati Tuhan karena Dialah Sang Sabda sejati. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini adalah Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 30 dengan tuntunan tema bakti sosial. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh Kudus, ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus.
Demikian sabda Tuhan, yang berbahagia yang setiap mereka mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, kata bakti sosial sudah sangat melekat dalam kehidupan gereja ataupun sosial kemasyarakatan dalam keseharian. Nilai-nilai yang ditanamkan untuk melayani banyak pihak melekat. Terlebih dalam semangat budaya timur, perhatian, kepedulian, ataupun wujud empati dan simpati kepada pihak yang dianggap memerlukan dukungan bantuan ataupun yang perlu dilayankan begitu melekat. Baik gereja itu sendiri melalui layanan diakonia ataupun organisasi sosial kemasyarakatan ataupun instansi-instansi dan biasanya mengambil momen-momen tertentu di dalam kegiatan mereka untuk sosial kemasyarakatan. Ribuan tahun lampau kita dapat meneladan bagaimana ketika para rasul memberi perintah atau penugasan dalam pekabaran Injil kepada orang-orang Yahudi, khususnya di Antiokhia dan sekitarnya. Ternyata banyak orang yang juga di luar bangsa Israel mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika ada seorang nabi dari kisah para rasul ini, seorang nabi bernama Agabus menceritakan penglihatannya akan ada kelaparan, dan ini benar-benar terjadi pada zaman Claudius, ini seorang perwira prajurit atau tentara masa kekaisaran Romawi pada waktu itu. Kelaparan benar-benar terjadi, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Agabus. Dan yang menarik adalah jemaat pada masa itu tergerak hati ketika murid-murid rasul-rasul ini menyampaikan tentang bagaimana seharusnya mereka peduli ketika ada bencana kelaparan. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Hal pertama yang mau saya sampaikan adalah jemaat di Antiokhia yang dilayani oleh murid-murid rasul pada masa itu, baik Barnabas maupun Saulus, yang kemudian Saulus ini adalah Paulus yang jadi rasul juga, namun pada waktu itu belum menjadi rasul, tergerak hati. Mereka bukan orang dari kalangan Israel, bukan keturunan Israel. Mereka jemaat baru, namun rela memberikan sumbangan dan diberikan kepada yang sedang dilanda bencana kelaparan di Yudea. Antiokhia dan Yudea 700 km jaraknya sekitar itu. Jauh, tapi mereka begitu peduli. Lalu mereka jemaat baru, rela memberikan bentuk dukungan terhadap yang sedang mengalami kesulitan. Mereka tidak kenal jemaat di Yudea, namun mereka mau bersimpati dan berempati. Artinya apa? Nilai-nilai yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan pada waktu itu mereka tangkap, mereka mengerti, mereka hayati. Dan mereka ingin menunjukkan hasil dari pengajaran murid-murid rasul-rasul untuk membuktikan kesungguhan mereka percaya kepada Tuhan. Karena di kota Antiokhia inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah Kristen, sebagaimana disebutkan pada ayat 26. Kalau Bapak Ibu saudara nanti akan membacanya. Luar biasa. Jemaat tumbuh dari kesadaran menghayati Tuhan, namun tidak melupakan nilai-nilai tentang humanisme. Nilai-nilai untuk peduli kepada pihak lain, terutama yang sedang berkesusahan. Yang kedua, sangat mengherankan ketika mereka percaya. Sebagai jemaat awal mungkin ada keraguan apakah benar peristiwa yang akan terjadi itu. Karena mereka tidak melihatnya. Namun bukti bahwa disebutkan tentang nama Claudius, seorang perwira kekaisaran Romawi, adalah bukti penanda kebenaran peristiwa yang berlangsung.
Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian para sahabat Petra, ketika jemaat ingin mengungkapkan apa yang mereka bantukan, serta merta pula tanda kebenaran itu nyata. Sehingga yang namanya sumbangan yang dikumpulkan dengan keikhlasan kerelaan adalah bentuk kesadaran untuk menghargai, dan Tuhan akan menyatakan kebenaran tentang peristiwa yang terjadi sehingga mereka semakin diteguhkan dan tidak ada keraguan. Ini sekaligus menandakan pengertian bahwa apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan kehendaki akan Tuhan sertakan tanda-tanda atau bukti kebenaran tentang rencana Tuhan. Yang ketiga, disebutkan bahwa mereka mengumpulkan sumbangan dengan apa yang ada dalam hati mereka, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ini adalah kesadaran. Kesadaran dari lubuk hati untuk mempersembahkan hal yang terbaik. Dan saya rasa ini adalah bentuk empati, simpati, yang terus menyadarkan tentang bagaimana peduli kepada orang lain. Dari lubuk hati ketika keikhlasan itu dinyatakan, akan sangat bermanfaat, akan sangat berguna bagi pihak lain yang bergumul dalam kesulitan. Kembali kepada tema tentang bakti sosial. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, ini adalah nilai tentang bagaimana humanisme atau kemanusiaan betul-betul ingin diungkapkan sebagai bentuk layanan pengabdian. Bukan berarti bahwa ketika orang mengungkapkan layanan bakti sosial kondisinya baik-baik saja atau lebih mampu, lebih kaya. Tidak ada dalam persoalan itu. Namun justru persoalannya adalah bagaimana nilai berbagi, nilai untuk memberi, dan ini adalah kualitas yang ingin diungkapkan dalam layanan sosial. Maka bersyukurlah ketika kita merasa menjadi orang yang mampu, yang merasa lebih, mau peduli. Namun juga bukan berarti hanya itu saja. Bisa saja orang yang sederhana, yang memiliki talenta sekalipun tidak ada hal yang nilai kekayaannya lebih, namun justru dengan kesederhanaannya, dengan tenaga pemikirannya, ia layankan dalam bentuk pengabdian sosialita kita. Jadi bakti sosial tertuju pada mereka yang memerlukan, namun juga tertuju pada pribadi-pribadi yang melayankan. Sebagai bentuk pengabdian apapun keberadaannya, didasarkan pada ketulusan hati. Nah, ketulusan hati inilah semoga mewarnai saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Makna membaktikan hidup dalam nilai-nilai sosial. Dan bukankah itu bisa kita awali dari hal yang sederhana. Kerja bakti dalam lingkungan sekitar. Yang lebih luas lagi gotong royong. Lebih luas lagi merti dusun. Yang biasa dilakukan kalangan kita. Dan kita sungguh bersyukur gereja-gereja tampil dalam layanan diakonia. Tidak hanya untuk kepentingan gereja sendiri. Namun lingkungan sosial yang lebih besar dengan bakti sosial yang dilayankan. Untuk kebencanaan, gereja tampil dengan layanannya. Kesehatan, gereja tampil dengan layanan kesehatannya. Gereja selalu terdepan di dalam memberikan bentuk kepedulian. Kita bersyukur. Di sekitar kita ada rumah sakit besar, rumah sakit Bethesda, rumah sakit Bethesda Lembuyang, ada rumah sakit yang lain yang saya rasa juga nilai-nilai humanismenya begitu luar biasa untuk layanan sosial. Ada Yakum yang berjanji unit YU yang dibentuk oleh Yakum. Ini luar biasa dalam layanan sosial. Dengan jejaring-jejaring yang ada ini bagian dari empati dan sekaligus simpati. Ketika persoalan-persoalan sosial melanda dan gereja tampil. Berikutnya saya juga meyakini dan selalu mengapresiasi ketika jemaat mempersembahkan apa yang jemaat miliki. Ketika ada warta atau informasi kebencanaan, jemaat menghimpun dana, luar biasa.
respon jemaat, bahkan anak-anak juga diajarkan tentang bagaimana nilai-nilai humanisme, nilai-nilai sosial, nilai-nilai untuk mengangkat harkat martabat manusia. Maka refleksi yang terbaik bagi kita adalah teduh diri. Dalam hidup ini tidak selalu baik-baik saja. Hidup ini akan diperhadapkan tentang bagaimana cara kita menjalin relasi. Saat mana kita dalam kondisi baik-baik saja, ternyata ada hal-hal yang harus kita pikirkan. Nun jauh di sana sekalipun, ada saudara-saudara kita yang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan menghadapi situasi yang sulit. Atau mungkin juga kita bergumul dalam situasi yang sulit, ada pihak lain yang peduli pada kita. Maka kita harus tetap rendah hati. Seraya kita terus bergumul bahwa apa yang kita miliki juga ada nilai-nilai sosial yang bisa kita abdikan kepada Tuhan melalui layanan sosial pula. Sehingga disinilah nilai tentang kualitas iman, pengharapan, dan kasih dalam kebersamaan, dan cara hidup jemaat mula-mula sampai pada jemaat di Antioquia adalah bukti tentang bagaimana Tuhan yang peduli pada manusia, manusia yang percaya kepadanya, mengalirkan kepedulian itu kepada pihak lain. Dan saya rasa inilah cara Tuhan menolong kita untuk mengerti tentang nilai kebersamaan itu menjadi terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang mau peduli dengan lingkungan, dengan sesama, dan situasi keadaan apapun, baik yang dialami pihak lain maupun diri kita, seraya kita meyakini bahwa kita diberkati Tuhan. Maka kita juga dapat mengungkapkan empati maupun simpati dengan memberkati. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ada beberapa hal yang nanti saya sampaikan dalam doa. Jemaat mendukung dalam doa dan mengamini karena iman kita kepada Tuhan. Akan kebenaran sabda Tuhan maupun karena anugerah yang Tuhan berikan sebagai berkat dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kami naikkan syukur. Sabda Tuhan menolong kami untuk terus berefleksi dan mewujudkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus ketika kami menghayati dalam perjalanan kehidupan umat manusia tidak selalu dalam kondisi baik, nyaman, aman, damai. Namun juga seringkali dan bahkan situasi keadaan sekarang ini menyadarkan manusia betapa risiko keadaan manusia yang berada dalam kondisi tidak baik, bahkan kebencanaan bisa berlangsung. Inilah kami Tuhan umat manusia. Dan sabda-Mu meneguhkan kami untuk terus menghayati nilai-nilai kebersamaan dapat kami wujudkan dalam bentuk-bentuk nyata ketika kami bersimpati maupun berempati untuk memberikan dukungan sebagaimana kami belajar dari jemaat ribuan tahun lampau. Ya Tuhan, kami mohon kelangsungan berkat-Mu pada layanan Renungan Embun Pagi melalui Radio Petra ini, untuk setiap saudara kami ataupun kami yang bergumul dalam situasi yang sulit karena keadaan ekonomi, rumah tangga, relasi dengan sesama, kondisi kesehatan, kondisi fisik dengan segala keterbatasan dan sakit penyakit, juga pergumulan anak-anak di dalam studi, mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, dan juga kesulitan gereja yang gereja hadapi dalam sosialita kami, keseharian. Namun kami boleh menghayati Tuhan tentang apa yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami pribadi demi pribadi maupun dalam kehidupan bersama sebagai jemaat Tuhan. Apapun latar belakang gereja kami di Indonesia kami,
Kami tetap meyakini Engkau Tuhan yang hadir senantiasa menolong kami, dan secara khusus hari ini Firman-Mu akan menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang harus tampil simpati, peduli, mewujudkan nilai-nilai, menempatkan kesadaran harkat martabat manusia yang harus dipulihkan, siapapun kami dan siapapun sesama kami, untuk peduli dengan dukungan apa yang boleh kami abdikan. Berkati kami Tuhan. Kau berikan kami talenta, kekuatan, kesehatan, dan iman, pengharapan, kasih, bahkan harta benda dan rezeki. Yang di dalamnya ada nilai-nilai tentang bagaimana sosialita kami wujudkan. Roh Kudus menggerakkan kami karena iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang peduli dengan nilai-nilai kasih-Nya yang begitu luar biasa. Berkati gereja dengan layanan sosial kemasyarakatannya. Berkati lembaga yayasan yang terkait dengan layanan sosial kemasyarakatan. Berkati pribadi-pribadi yang kuperkenankan berjuang di garda terdepan untuk layanan sosial kemasyarakatan. Juga berkati saudara-saudara kami siapapun ketika bergumul dalam situasi yang sulit karena peristiwa kebencanaan ataupun kondisi sosial ekonomi lingkungan sekitar yang karena situasi keadaan menjadi tidak bersahabat, memunculkan persoalan pergumulan agar mereka kuat dan tegar. Secara khusus Tuhan, dalam renungan embun pagi ini, kami mohon kelangsungan berkat-Mu saudara-saudara kami yang bergumul dalam kondisi kesehatan maupun karena usia lanjut, yang memerlukan perawatan untuk rawat jalan, opnam, bahkan dalam kondisi kritis. Dan berkati dengan kekuatan secara khusus Roh Kudus bekerja dan memberkati juga saudara-saudara kami yang melayankan apa yang menjadi kewajiban mereka dalam layanan kesehatan. Anggota keluarga Tuhan teguhkan untuk bersemangat pula melayani, mendampingi, memfasilitasi. Kami juga mohon berkat-Mu secara khusus anak-anak yang berjuang dalam studi dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, bahkan pasca sarjana. Yang sedang ujian di sekolah dasar, yang sudah selesai ujian, ingin mencari sekolah yang lebih tinggi, ataupun perguruan tinggi, berkati Tuhan dengan komitmen belajar. Agar anak-anak, cucu-cucu anggota keluarga menghayati jerih lelah orang tua, guru, dosen, karyawan, dan mereka-mereka yang melayankan hal baik, Tuhan berkati senantiasa. Dengan kualitas pendidikan yang baik, hasil yang dicapai maksimal dengan baik pula, secara kualitas, sesungguhnya melalui ilmu pengetahuan derajat manusia ditinggikan dan dapat diabdikan untuk juga mengangkat derajat kehidupan ini secara keseluruhan bagi kemuliaan nama Tuhan, Sang Sumber Pengetahuan Yesus Kristus, yang oleh karenanya harkat martabat manusia semakin dijunjung tinggi, karena mewujudkan hal yang baik dalam damai dan sejahtera melalui iman dan ilmu. Tuhan Bapa di surga, kami juga bersyukur Tuhan menolong saudara-saudara kami yang terhimpun dalam Badan Kerjasama Gereja-Gereja se-Kabupaten Sleman, diteguhkan untuk menjadi pengurus yang baru tahun 2025 sampai 2030. Kami mohonkan kelangsungan berkat Tuhan ketika usai dilantik oleh Bapak Danang Maharsa, Wakil Bupati Kabupaten Sleman, mewakili Bapak Bupati. Kiranya gereja-gereja dapat merespon, mendukung saudara-saudara kami yang melaksanakan tugas dalam kebersamaan gereja, antar gereja maupun dengan pemerintah dan masyarakat secara luas. Kami juga bersyukur bangsa dan negara kami menghargai jasa mereka-mereka yang berjuang untuk menyatukan Nusantara menjadi kesatuan bangsa Indonesia melalui penghayatan dan perayaan Hari Kebangkitan Nasional. Menyemangati kami untuk mengungkapkan bakti kepada bangsa dan negara, sekaligus juga mengingat perjuangan mereka-mereka yang rela sepenuh hati mendharma baktikan untuk Ibu Pertiwi demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Generasi muda kiranya dapat belajar dengan nilai-nilai yang digelorakan dengan semangat kebangkitan ini, menyemangati untuk terus setia kepada bangsa dan negara, membaktikan hidup dan kehidupannya untuk bangsa dan negara Indonesia yang dicintai.
anugerah Tuhan yang kami cintai. Kami juga berdoa untuk Radio Petra dengan pengembangan fasilitasnya, Tuhan berkati, sehingga segala sesuatu boleh menjadi anugerah. Layanan pancar siar, damai dan sejahtera, kasih, perdamaian, ada dalam kehidupan umat manusia. Berkati Tuhan. Demikian pokok doa yang dapat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, di antara sekian banyak keinginan kami. Tuhan sudah lebih dahulu mengetahuinya. Dan Tuhan memberkatinya sedangkan kehendak Tuhan apa yang ada dalam keinginan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena bimbingan Roh Tuhan yang kudus, kami berdoa. Amin. Demikian para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada, hal yang dapat saya sampaikan. Saya, Pendeta Perwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, undur diri dan Tuhan selalu memberkati kita. Amin.